Judul Azab Pesugihan Buto Ijo. Di sebuah desa terpencil bernama Gunung Jati, hidup seorang pria bernama Surya. Ia dulunya petani biasa, namun sejak istrinya sakit keras dan anaknya tidak bisa sekolah karena kemiskinan, Surya mulai berubah. Suatu malam Surya pergi ke hutan larangan, tempat yang dikenal angker dan tidak boleh dimasuki siapapun. Di sanalah konon katanya tinggal sosok makhluk gaib, Buto Ijo raksasa penunggu pesugihan. Dengan hati penuh niat serakah dan putus asa, Surya melakukan ritual pemanggilan. Dalam kegelapan malam dan bau kemenyan yang pekat, Buto Ijo muncul. Tubuhnya besar, matanya menyala hijau, dan suaranya menggema menakutkan. "Apa yang kau minta, manusia?" "Aku ingin kaya, punya tanah luas, mobil dan harta berlimpah," kata Surya dengan gemetar. "Bisa. Tapi setiap bulan kau harus memberikan 1 tumbal nyawa manusia. Jika kau ingkar, kau akan kutelan hidup-hidup." Surya menyanggupi demi kekayaan. Dalam waktu singkat hidupnya berubah drastis. Rumah reotnya menjadi villa, sawahnya bertambah luas, mobil mewah terparkir di garasi. Warga desa heran, tapi Surya hanya tersenyum penuh rahasia. Namun sejak itu satu demi satu orang hilang secara misterius tiap malam Jumat Kliwon. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Tahun demi tahun berlalu, Surya sudah memberikan 11 tumbal. Namun di bulan ke-12 ia mulai bimbang. Tumbal yang ditunjuk Buto Ijo ternyata adalah anaknya sendiri, Raka. "Tidak, jangan anakku," teriak Surya dalam ritual terakhir. Namun Buto Ijo tak bisa ditawar. Janji adalah janji, kau tak bisa lari. Surya mencoba melawan. Ia membakar sesajen, merusak altar pemujaan. Tapi itu hanya membuat Buto Ijo murka. Malam itu, desa Gunung Jati diguncang gempa kecil. Langit hitam dipenuhi petir. Warga melihat Surya berlari di sawah sambil berteriak minta tolong. Tubuhnya seperti terseret oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa detik kemudian, tubuh Surya terangkat dan ditelan oleh sosok hijau raksasa yang hanya terlihat sekilas dalam kilatan petir. Hilang tanpa jejak. Besok paginya sawah Surya berubah jadi tanah mati. Tak ada tanaman tumbuh. Rumah mewahnya hancur seperti dilanda angin puting beliung. Harta benda lenyap. Anak dan istrinya selamat, namun trauma seumur hidup. Sejak saat itu warga desa semakin takut dengan pesugihan. Mereka percaya, keserakahan selalu ada harga yang harus dibayar dan Buto Ijo tidak pernah lupa. Setelah kematian tragis Surya, anaknya Raka tumbuh dengan perasaan takut dan bingung. Ia tidak tahu bahwa ayahnya selama ini menjadi pelaku pesugihan. Yang ia tahu hanya satu. Malam ayahnya hilang, ia melihat bayangan raksasa hijau di langit dan mendengar suara mengerang dari balik tanah. Kini Raka sudah remaja. Ia hidup bersama ibunya, Bu Ningsih, yang terus sakit-sakitan. Anehnya, sejak malam itu Raka sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di sawah mati yang penuh darah dan suara orang menjerit. Di ujung sawah berdiri Buto Ijo dengan wajah bengkok dan lidah menjulur. Darahmu belum lunas, Raka merasa ada yang tidak beres. Ia mulai mencari tahu masa lalu ayahnya. Ia menyelidiki rumah tua yang ditinggalkan. Di ruang bawah tanah ia menemukan sebuah kotak kayu berlumut. Di dalamnya, ada kitab pesugihan tua dengan tulisan kuno, bercampur darah kering. Raka menunjukkan kitab itu pada Mbah Sarto, seorang dukun tua yang pernah bersahabat dengan kakeknya. Mbah Sarto pucat saat melihatnya. "Ini bukan kitab biasa, ini perjanjian darah dengan Buto Ijo. Kalau benar ayahmu yang melakukannya, berarti kamu adalah penerusnya." "Kau masih terikat," Raka kaget. Ia tak ingin menjadi tumbal atau pewaris kutukan, tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin sering kejadian aneh muncul. Bayangan hijau mengintai di cermin. Langkah kaki raksasa terdengar di atap rumah. Dan setiap malam Jumat Kliwon, pohon di belakang rumah berdarah sendiri. Akhirnya Raka memutuskan satu hal. Ia harus ke hutan larangan dan menyegel perjanjian itu. Tapi Mbah Sarto memperingatkan, "Sekali masuk, kau tak akan keluar sebagai manusia biasa. Kau akan diuji." Dan Buto Ijo tidak suka ditipu. Dengan hanya membawa kitab, pisau pusaka, dan sehelai kain kafan warisan leluhur, Raka masuk ke hutan larangan. Jalan setapak berubah menjadi jurang ilusi. Angin membawa bisikan tumbal-tumbal lama ayahnya. Di tengah hutan, Raka tiba di altar batu Buto Ijo. Di sana sang raksasa hijau telah menunggu. Akhirnya, darahmu datang juga. Ayahmu utang nyawa, dan kau harus melunasinya. Pertempuran gaib pun dimulai. Raka mengeluarkan pisau pusaka, melantunkan doa yang diajarkan Mbah Sarto. Kilatan cahaya dan semburan angin menyambar. Tubuh Raka melayang, darah menetes ke tanah. Tapi ia terus melawan. Di saat terakhir ia melempar kitab pesugihan ke dalam api suci di altar,
dan meneriakkan, "Aku bukan penerus pesugihan. Aku penerus keadilan." Seketika tubuh buto ijo terbakar menjerit keras hingga hutan berguncang. Makhluk itu lenyap bersama kabut tebal. Namun saat Raka pingsan, bayangan hijau kecil masuk ke dalam tubuhnya lewat bayangan. Cerita belum selesai. Sejak saat itu Raka kembali ke desa. Tapi orang-orang melihat matanya kadang berubah kehijauan, dan ketika marah, suaranya berat seperti gema dari bawah tanah. Apakah kutukan itu benar-benar berakhir, ataukah darah buto ijo kini mengalir di tubuh penerusnya?